Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita merasa cara pandang kita paling benar, pengertian kita paling benar, keputusan kita paling benar, dan kita merasa mengerti segala sesuatu, padahal seringkali keputusan yang kita ambil salah. Kalau selama ini keputusan yang selama ini kita anggap benar ternyata salah di hadapan Tuhan, artinya itu bukan kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati adalah menghidupin apa kata Tuhan, apa mau Tuhan. Tapi banyak orang merasa paling pintar, paling hebat, paling doktrinnya paling ampuh, pengajarannya paling benar sejagat raya, dan orang lain salah semua. Ujungnya apa? Kita mudah menghakimi dan menilai orang lain menurut cara pandang kita. Kita nggak bisa hidup lewat asumsi atau lewat persepsi. Persepsi itu kita punya cara pandang sendiri untuk memandang segala sesuatu loh. Asumsi kita ngira-ngira dengan perkiraan kita sendiri. Nggak taunya tidak sesuai dengan ketepatan ilahi. Kita seringkali terjebak di area sini sehingga kita mudah menghakimi orang lain. Mudah memandang rendah orang lain. Mudah menyalahkan orang lain. Bahkan kalau kita memiliki hubungan suami dengan istri, kalau cara pandang kita ini salah terhadap pasangan kita, ujungnya apa? Ribut, salah mengerti, salah persepsi, salah nangkep. Akhirnya gegeran bisa berujung pada perceraian. Cara kita melihat orang lain pun seringkali pakai cara pandang kita sendiri, bukan pakai cara pandang Tuhan. Kita nggak bisa kalau pakai cara pandang kita sendiri, ujungnya kita akan terjebak dengan persoalan dan kerumitan. Hubungan kita dengan orang lain selalu gegeran dan berantem. Coba kita mau lihat, seringkali kita geger dan berantem, cekcok dengan orang lain itu gara-gara apa? Jangan-jangan kita merasa paling benar sendiri, paling pintar sendiri, paling hebat sendiri. Bahkan sampai hari ini orang mempersoalkan, mempeributkan, gegeran masalah firman Tuhan, merasa penafsirannya paling benar sendiri. Semakin kau ribut dan gegeran berdebat dengan firman Tuhan, semakin kau nggak ngerti apa-apa, hanya menunjukkan betapa bodohnya, betapa egoisnya. Firman, kalau kita pengen ngerti, cukup kita lakukan saja. Lama-lama kita diajarin mengerti oleh Roh Kudus. Semakin firman kita perdebatkan, merasa penafsiran kita paling benar, merasa doktrin kita paling benar, dan orang lain salah semua, dan kita gegeran nyalain orang lain, menghakimi orang lain, ujungnya apa? Kita kan menyombongkan diri. Kita merasa paling hebat di antara semuanya. Padahal belum tentu. Firman ketika kita lakukan, kita baru ngerti maksud dari firman itu apa. Makanya tidak heran banyak orang itu tersesat dengan cara pandangnya sendiri. Dia pikir benar, nggak taunya malah kacau. Terlihat dari mana? Coba lihat selama ini kekacauan yang kita alami, keributan. Kita nggak cocok dengan orang lain, kita cekcok, kita ribut dengan orang lain. Jangan-jangan kita terlalu egois karena kita merasa paling benar sendiri dan orang lain salah semua. Coba sekarang kita buka di Amsal 21 ayat yang kedua. Setiap jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri. Orang merasa benar carpe diewe. Doktrinnya paling benar dan orang lain salah semua. Kalau udah saya ngomong kayak begitu ya, itu menunjukkan kesombongan dan egois sekali loh. Kita itu masih belajar firman, ngerti kehendak Tuhan, ngerti maksud Tuhan. Kita nggak bisa ngeklaim bahwa diri kita paling benar sejagat raya dan orang lain salah semua. Ujungnya apa? Setiap orang jalan lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Di Amsal 16 ayat yang kedua juga ngomong yang sama. Segala jalan adalah orang bersih menurut pandangannya sendiri. Yang tadi lurus menurut pandangannya sendiri, benar menurut cara pandangnya sendiri. Tapi kan Tuhan yang uji hati. Yang di Amsal 16, segala jalan orang bersih menurut pandangan. Paling benar sendiri, paling hebat sendiri. Tapi ujungnya Tuhan yang menguji hati. Benar nggak yang di dalam hati itu? Benar nggak sesuai dengan kehendak Tuhan? Tuhan itu yang uji hati. Bahkan sekelas nabi namanya Samuel saja salah melihat. Karena yang dilihat rupa, ternyata Tuhan yang dilihat hati. Dia ingin mengurapi anak-anak. Dia pikir yang paling gede, yang paling gagah. Ternyata Tuhan nggak pilih itu. Ternyata dipilih yang masih muda kemerah-merah namanya Daud. Tuhan melihat hati kok. Tuhan bukan melihat fisik. Seringkali fisik menipu, penampilan fisik seringkali menipu. Ada orang-orang tertentu yang rajin ke gereja, pelayanan,
Rajinnya bukan main. Nggak taunya hatinya busuk dan jahat, punya selingkuhan. Saya sering kali ngonselingin orang-orang yang selingkuh, ternyata mereka terlibat pelayanan. Dan tidak jadi jaminan makanya. Ada yang mukanya koalemnya bukan main, nggak taunya ya kuasar kalau ngomong dengan pasangannya. Muka fisik itu tidak jadi jaminan, tapi hati kita ini kalau diubah Tuhan, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita ini belajar firman, tujuannya itu bukan untuk ngisi kepala kita. Kalau kita belajar firman untuk ngisi pengetahuan di kepala kita, akhirnya kita jadi orang yang sombong, orang yang merasa pintar, merasa hebat. Kita belajar firman untuk dihidupin, jadi praktek kehidupan sehari-hari. Waktu kita praktekkan firman itu, kita ngerti loh, ternyata begini maksud Tuhan. Coba banyak orang menyelidikin segala sesuatu untuk mengerti kehendak Tuhan, ternyata banyak orang nggak ngerti kehendak Tuhan itu apa. Coba kita akan lihat di Roma 11 ayat 33 sampai 34. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sesungguhnya tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Siapa yang bisa ngerti hati Tuhan? Siapa yang ngerti pikiran Tuhan? Susah dimengerti. Kita mesti kenal Dia lewat hubungan keintiman. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Kita kalau ingin kenal Tuhan, kita harus memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, bergaul dengan firman. Belajar firman bukan dengan cara pandang kita. Minta hikmat Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus pelan-pelan. Terus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita ini belajar firman dan membangun keintiman dengan Tuhan, yang di dalam ini loh yang diubah. Perlahan-lahan diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tidak mungkin orang yang belajar firman dan membangun keintiman dengan Tuhan menjadi orang yang sombong dan berlaku, ngomong kasar, mulutnya jahat. Tidak mungkin. Mungkin kalau sampai ada yang seperti itu, salah belajarnya, salah mengertinya. Saya berdoa Bapak Ibu, kita semuanya semakin kita menyelami hati Tuhan, semakin kita diubahkan. Semakin dibawa, berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Tanpa Roh Kudus, hidup kita ini nggak bisa berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Siapa yang mengerti isi hati Tuhan kecuali Roh-Nya sendiri? Yang menyelidiki hatinya Tuhan adalah Roh-Nya sendiri. Nah, ketika kita ini bergaul dengan Roh Kudus, Roh Kudus yang akan menyingkapkan kebenaran. Bukankah Alkitab ditulis melalui ilham dari Roh Tuhan? Kalau kita ingin mengerti firman, kita mesti bergaul dengan Roh Kudus. Tapi kalau kita ingin mengerti firman dengan akal kita menjadi orang yang sombong dan angkuh. Firman yang sekedar pengetahuan, untuk menghakimi, menilai orang lain, untuk menuduh, mencap orang lain paling salah. Seperti orang-orang Farisi, ketika mendapatin seorang perempuan yang kedapatan berzina. Yang didapatin perempuan padahal berzina itu 2 pasang antara laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya nggak tahu kemana. Mungkin temannya, sehingga nggak dihakimi. Perempuannya disodorkan kepada Yesus, minta nasihat, mau diapakan ini. Dan puji Tuhan, Yesus itu sangat bijaksana. Kalau engkau merasa paling suci, tidak melakukan dosa, lempar batu duluan. Akhirnya yang pertama pergi adalah orang yang dewasa, yang tua, karena sudah sering kali melakukan kesalahan. Baru yang terakhir yang muda. Orang kerjaannya senang melihat kelemahan orang lain, melihat kekurangan orang lain. Bapak Ibu, kalau engkau suka melihat kekurangan orang lain, engkau suka melihat kelemahan orang lain, ujung dari hidupmu akan menjadi hakim buat sesamamu. Hidupmu nggak berubah jadi angkuh dan sombong. Hubunganmu dengan orang lain pasti tidak benar. Kita ini dipanggil untuk jadi berkat, bukan untuk menghakimi kelemahan orang lain. Selama kita tinggal di bumi ini, kita terus belajar, diubahkan. Kalau kita ingin ngerti isi hati Tuhan, bergaul dengan firman-Nya. Kalau kita coba merasa paling benar, masih merasa paling pintar sendiri, merasa paling hebat sendiri, engkau jadi orang yang angkuh dan sombong loh. Bagaimana mungkin kau bisa ngerti pikiran Tuhan? Susah terselami. Coba kita buka lagi di Pengkhotbah pasal yang ketiga, yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita susah menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Susah, seringkali salah persepsi. Berapa banyak di antara kita ketika kita ngadapin persoalan dan masalah,
dan doa kita nggak dijawab, persoalan kita nggak selesai, kita udah buru-buru menuduh Tuhan, Tuhan nggak sayang sama kita, Tuhan nggak peduli, Tuhan nggak jawab sama saya. Siapa bilang? Jangan pakai cara pandangmu sendiri melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini. Coba pakai cara pandang Tuhan. Makanya di Amsal 21 ayat yang kedua, setiap jalan orang lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jangan pikir sesuai dengan pandanganmu, dengan caramu. Seringkali kita pikir pakai cara pandang kita sendiri. Kita pikir dengan pola pikir kita sendiri. Ini hanya terbatas. Tetapi Tuhan tidak terselami. Susah kita mengenali cara kerjanya Tuhan. Tapi pelan-pelan kita akan dibukakan sedikit demi sedikit dengan firman-Nya. Melalui pewahyuan oleh Roh Kudus. Makanya seringkali orang kepentok dengan satu persoalan, merasa jalannya sudah tertutup, dunianya sudah gelap, akhir dari kehidupannya karena ngadapin satu masalah. Bapak Ibu, cara pandang kita itu terbatas loh. Mata kita melihatannya sebatas tembok loh. Padahal di balik tembok itu ada hal yang lain, yang jauh sekali yang kita nggak mengerti. Ada orang yang pikirannya terlalu pendek dan sempit sehingga memandang segala sesuatu sesuai dengan cara pandangnya sendiri. Tidak heran orang-orang ini jadi keras kepala, sombong, susah ditegur, susah dinasihatin karena dia paling benar sendiri. Bapak Ibu, kita harus belajar mengenalin hati Tuhan. Ketika kita mengenalin hati Tuhan, pikiran kita diubahkan sesuai dengan cara pandang Tuhan. Bukan cara pandang kita sendiri. Perlahan-lahan kita berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam ketetapan Tuhan, step by step, semakin diubahkan. Karena pertobatan kita itu progres, dari hari demi hari kita diajarin diubah dalam hadirat-Nya. Semakin hidup benar, semakin hidup kudus, semakin sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kalau engkau merasa paling benar sendiri pengajaranmu, engkau merasa paling benar sendiri doktrinmu, apa benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa benar engkau sudah bisa ngerti menyelami hati Tuhan? Gak usah berdebat dengan firman. Firman cukup kita lakukan, kita baru ngerti kok. Saya perhatikan ada orang yang suka berdebat dengan firman. Hanya merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar dan orang lain salah. Belum tentu padahal. Padahal Tuhan melihat hatinya. Engkau bisa berdebat firman hebat kayak apapun. Tapi kalau engkau gak melakukan kebenaran ya percuma. Seperti apa kata Paulus? Engkau bisa memberi dirimu dibakar, memberi dirimu, tapi kalau engkau gak punya kasih percuma. Seperti tong yang kosong, seperti gong yang gemerincing, tidak ada gunanya sama sekali. Cukup kita lakukan firman, kita akan ngerti pelan-pelan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di Pengkhotbah 8 ayat yang ke-17, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Banyak orang yang berhikmat, merasa orang yang pintar, wah ini yang paling benar. Walaupun orang sepintar apapun mengatakan, wah ini yang paling benar. Tapi belum tentu itu bisa dapat menyelami hati Tuhan. Hati Tuhan itu tidak terselami, tidak bisa terpahami. Kecuali kita belajar firman pelan-pelan dan kita lakukan bersama Roh Kudus. Kita jalan sama Roh Kudus setiap hari. Supaya hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita nggak bergaul dengan Tuhan, kita nggak bergaul dengan firman, kita nggak tahu tujuan hidup kita apa. Banyak orang hanya menjalani hidupnya sendiri. Dia pikir, dia kerja, dia menikah, dia besarin anaknya, dan selesai sampai situ. Padahal Tuhan punya maksud dan tujuan. Jangan hidup dengan cara pandangmu sendiri. Mulai kenali Tuhan. Berjalan dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Ini penting sekali nih, membangun keintiman dengan Tuhan nih. Kekristenan itu bukan agamawi. Kekristenan itu bukan liturgi agamawi yang kita lakukan setiap hari. Kekristenan itu berbicara hubungan kita dengan Tuhan loh, secara personal. Kalau kita nggak memiliki hubungan secara personal dengan Tuhan, akhir hidup kita itu seperti orang Israel.
Mereka hidup sesuai pandangannya sendiri. Apa yang dianggap benar dilakukan, liar. Padahal kita ngerti firman. Padahal kita diberi firman. Kita ngerti kebenaran. Harusnya hidup kita dipimpin oleh Tuhan, bukan jalan mau kita sendiri. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Kenapa Kristus yang di dalam yang harus memimpin? Karena ketika dia memimpin, dia akan membawa hidup kita nih, ngalami perubahan, diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, dan kita dipercayakan kuasa dan otoritas. Pada ibu, bangsa Israel, ketika mereka hidup menurut pandangannya sendiri, hidupnya liar, ngawur, bejat, rusak, berbuat menurut cara pandangnya sendiri, hancur semuanya. Makanya Tuhan lahirkan hakim. Tuhan lahirkan hakim untuk membawa bangsa Israel itu dalam kebenaran. Coba lihat di Hakim-Hakim 17 ayat yang ke-6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Pada zaman di Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25, ngomong yang sama. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat yang benar menurut pandangannya sendiri. Padahal ada hukum Tuhan, ada ketetapan Tuhan. Mereka jalan maunya sendiri. Kan kita nggak bisa jalan mau kita sendiri. Kita ini miliknya Kristus. Kita harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar. Tambah hari tambah diubahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu belajar firman, tapi karaktermu tidak berubah, perlu dipertanyakan. Kamu belajar apa? Ngisi apa dalam hidupmu? Hanya ngisi pengetahuan, engkau jadi orang yang angkuh dan sombong. Belajar firman, kasih makan manusia rohmu supaya bertumbuh ke arah Kristus semakin dewasa. Dan ketika engkau belajar firman, diubahkan dalam hadiratnya. Saya berdoa, tambah hari kekristenan kita ini bukan hanya memperdebatkan masalah salah dan benar, tapi kita mau berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Pengen nyenengin hati Tuhan toh. Kita pingin nyenengin hati Tuhan selama Tuhan masih percayakan hidup ini. Sebenarnya kita mau ngapain sih jadi orang Kristen ini? Apakah kita pingin hebat, pingin kaya, pingin terkenal, pingin dipuji orang? Itu kan semuanya sia-sia. Alkitab katakan bagi dia, oleh dia, untuk dia, dari dia. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi seringkali kita curi kemuliaannya untuk diri kita sendiri dan membanggakan diri. Lo lihat aku nih, lo betapa hebatnya aku. Betapa sucinya aku, betapa kudusnya aku, betapa pinternya aku. Padahal di hadapan Tuhan kita ini nothing, bukan siapa-siapa. Harusnya tambah kenal Tuhan, tambah belajar firman, harusnya kita tambah rendah hati, tambah diubahkan dalam hadiratnya. Orang yang semakin kenal Tuhan, dia tahu dirinya itu siapa di hadapan Tuhan. Dia nggak mau neko-neko, dia nggak mau macam-macam, karena dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Hanya kasih karunia-Nya kita diberikan hikmat pengertian, kita dipakainya, kita diberikan karunia cuma-cuma, kita diberkati. Tapi kita seringkali lupa bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya hari ini cara pandang kita harus ubah. Kita nggak boleh hidup dengan cara pandang kita sendiri. Kita harus ngikutin cara pandangnya Kristus. Melihat hidup kita, melihat masalah, melihat persoalan, melihat apapun yang terjadi harus pakai kacamatanya Tuhan. Supaya tindakan kita ini tepat dan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan kita bertindak semau kita sendiri, kita menjadi orang yang paling benar sejagat raya, dan ujungnya kita akan menghakimi orang lain yang salah semua. Kita mau belajar diubahkan hari demi hari. Semua hal yang gak benar di dalam diri kita harus luruskan. Cara pandang kita. Jangan hidup dengan asumsi. Jangan hidup dengan persepsi. Kalau kita pikir dengan cara pandang kita ini terlalu sempit. Tuhan itu terlalu kaya, terlalu hebat, terlalu dalam, susah dipahami dan susah dimengerti. Kita yang ngerti hanya sekilas saja. Belum ngerti sebenarnya sesungguhnya. Makanya kita perlu belajar bergaul dengan Tuhan. Saya melihat orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan pasti berubah kelakuannya, sikapnya, tindakannya. Cara ngomongnya, cara menilai, cara dia berkomentar, cara dia ngambil keputusan. Bapak Ibu, kalau engkau sudah belajar firman, tapi hidupmu nggak mengalami perubahan, tetap sama,
dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, perlu dipertanyakan. Sebenarnya kamu belajar firman itu ngapain? Apa yang kita pelajarin? Kalau kita nggak diubahkan oleh firman, oleh karakter, sikap, dan tindakan kita, dan kita semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus, kita menjadi orang yang bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri, bisa tenang di tengah badai. Kita cukup relax dan enjoy ketika menghadapi masalah. Bukan panik dan histeris. Artinya engkau bertumbuh di dalam Kristus. Tapi kalau engkau hari ini ngadepin segala sesuatu panik, histeris, jerit-jeritan, gemetaran, seperti orang yang punya Tuhan, gitu, perlu dipertanyakan selama ini kekristenanmu sampai mana. Orang yang bertumbuh ke arah Kristus, dia memiliki karakter Kristus. Dia mewarisin sifatnya Kristus. Dia menghidupin gaya hidupnya Yesus. Tenang, enjoy, relax. Yesus nggak pernah panik. Dia nggak pernah bingung ketika dia mau ditangkap. Dia nggak pernah sakit hati ketika dia dihianati. Berkali-kali dihianatin oleh murid-muridnya. Tapi dia tenang dan santai. Harusnya kita mewarisin karakter itu. Kita hidupin. Bukankah kekristenan artinya menjadi pengikut Kristus, menghidupin gaya hidupnya Kristus. Kristen itu artinya Christ-like, sama seperti Kristus. Benar enggak kehidupan kita sama seperti Kristus? Atau malah sebaliknya, gampang ngamuan, gampang marahan, gampang jengkelan, histeris, panik, enggak bisa menguasai diri, enggak bisa tenang, hatinya penuh kekhawatiran dan kecemasan. Artinya engkau perlu bertumbuh ke arah Kristus. Banyak hal yang harus diperbarui di dalam Tuhan. Atau hari ini hidupmu masih di dalam dosa. Kalau engkau masih hidup di dalam dosa, karena kamu suka dengan pikiranmu sendiri dan cara pandangmu sendiri. Karena kamu pikir dengan melakukan apa yang kamu perbuat itu merasa benar. Ujungnya engkau akan ketemu dengan murka Tuhan. Kita mau belajar hari demi hari diubahkan dalam hadirat-Nya. Dan kita ingin nyenengin hati Tuhan. Kita ingin menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, kita kenal Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, harusnya kita mau nyenengin hati Tuhan. Seperti sepasang pasangan ketika dia sudah diberkati, menjadi pasangan suami istri, harusnya dia saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan saling memberikan yang terbaik. Kalau saling pengertian, ujung dari pernikahannya pasti bahagia. Tapi kalau saling tuduh, saling curiga, saling menghakimi, saling menyalahkan, apa yang terjadi? Ujungnya pasti pada perceraian. Kita mau belajar terus diubahkan. Semua kejahatan yang di dalam diri kita ini harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Supaya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Semua perbuatan sikap buruk kita, keras kepalanya kita, sok benernya kita, merasa hebatnya kita, pandangan kita yang paling benar sejagat raya dan orang lain salah semua, itu perlu diluruskan, itu perlu dibenarkan di hadapan Tuhan. Apakah Kristus seperti itu? Dia, kalau kita pelajarin, ketika mendapati orang berdosa, dia tidak buru-buru hakimi kok. Bahkan orang yang kedapatan benar-benar berzina pun dia nggak hakimi. Malah dia punya sikap yang berbeda. Suruh bertobat. Jangan ulangi lagi. Tapi hari ini kita punya cara pandang yang berbeda, yang kita anggap benar. Apalagi engkau merendahkan istrimu, merendahkan suamimu, ngomong sembarangan dengan anak-anakmu, kau bertindak seenakmu sendiri. Dan kamu pikir tindakanmu benar. Semua yang kamu lakukan benar di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan lihat hatimu, penuh kebusukan dan kejahatan. Bapak Ibu, Tuhan melihat sampai kedalaman batin kita. Sebenarnya isinya apa? Kita ini melakukan apa sebenarnya? Banyak orang melakukan segala sesuatu biar kelihatan hebat di luar di pandangan manusia. Tapi kan Tuhan lihat sampai kedalaman batin kita. Benar nggak yang kita perbuat? Benar nggak yang kita lakukan? Murni nggak? Tulus apa tidak? Atau jangan-jangan penuh kepalsuan kehidupan kita ini? Kelihatan baik di luar. Padahal kita nggak melakukan kebenaran sama sekali. Hanya pingin dipuji orang, pingin dilihat orang. Kelihatan suci di luar, padahal dalamnya busuk, bejat, jahat. Penuh dengan borok dan tidak berkenan sama sekali di hadapan Tuhan.
Kita mau jadi orang yang didapatin menyenangkan hatinya. Kalau kita pengen ngerti isi hati Tuhan, bergaul dengan Tuhan setiap hari. Nggak ada solusi lain. Step by step kita bergaul dengan Roh Kudus. Bergaul dengan firman. Bangun keintiman. Itu loh yang perlahan-lahan merubah yang di dalam kita. Perlahan-lahan kita belajar pikul salib, sangkal diri, matiin diri kita sendiri. Dari semua yang sifatnya duniawi dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mati terhadap semua kenajisan duniawi dan kita mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Semakin dimurnikan sesuai kehendak-Nya. Amin. Saya berdoa apa yang saya sampaikan ini tembus sampai kedalaman batinmu, sehingga engkau benar-benar menjadi orang yang murni di hadapan Tuhan. Mau menghabiskan sisa hidupmu hanya ingin nyenengin hati Tuhan loh. Jangan engkau terlibat kegiatan rohani, kelihatan sibuk dengan kegiatan rohani, ngomong rohani, posting rohani, terlihat kudus secara media sosial, tapi pada praktek hidupmu yang orang gak lihat, hidupmu kotor, najis, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ujungnya engkau juga gak dapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau melakukan hal yang gak dilihat orang pun. Kita mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau hidup benar, kita mau hidup kudus, kita mau hidup komitmen untuk nyenengin hati Tuhan. Kita mau habiskan seluruh sisa hidup kita untuk nyenengin hati Tuhan. Bukan kelihatan kudus, bukan kelihatan suci, tetapi benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang kita pelajarin hari ini, saya berdoa nempel dalam hatimu dan kau hidupin sehingga ngalami Tuhan secara pribadi. Kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita harus memiliki pergaulan intim dengan Tuhan sampai kita ini belajar kenal isi hatinya. Maunya Tuhan itu apa sih dalam hidup kita? Kalau kita nggak bergaul dengan Tuhan, kita nggak memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, jangan pernah berharap engkau ngerti isi hati Tuhan. Apalagi kalau engkau duniawi, kedagingan, penuh hawa nafsu, penuh emosi, penuh amarah. Engkau hanya dipenuhi dengan dirimu sendiri. Bagaimana bisa kenal Tuhan? Kita belajar mati daging, pikul salib, sangkal diri setiap hari. Biar Kristus yang berkuasa, biar Roh-Nya yang berkuasa, membuat kita mengerti jalan dan ketetapan Tuhan. Hidup kita semakin diubahkan dalam hadirat-Nya. Semakin didapatin menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin mencintai Tuhan lebih dari apapun. Amin. Mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Sekalipun kita masih bekerja, sekalipun kita masih mengerjakan pekerjaan bisnis usaha atau apapun, tapi Tuhan menjadi prioritas utama kita. Yang nempel dalam hati kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan nempel dalam hatimu, engkau gak mungkin berbuat jahat. Engkau gak mungkin menjadi orang yang hakimin, merendahkan orang lain. Gak mungkin juga engkau bertindak semaumu sendiri. Karena engkau mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan yang tinggal di dalam hatimu. Akhirnya apa? Tuhan itu berkuasa dalam hidupmu. Yang ngontrol dan mengendalikan hidupmu. Perlahan-lahan hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Pasti dan dapat dipastikan urapan, kuasa, otoritas, hikmat memenuhi hidupmu dan hidupmu memberi pengaruh bagi banyak orang kepada Kristus. Dan saya berdoa hari ini ada orang yang hatinya mulai dilembutkan Tuhan. Semakin memberi hatimu sama Tuhan. Saya tiap hari belajar kenalin hati Tuhan. Saya beri waktu saya untuk duduk diam di kaki Tuhan, untuk nyembah Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Tuhan, Engkau mau apa dalam hidupku? Supaya Engkau pimpin hidupku nih, gak nyeleweng ke kanan ke kiri. Sampai ke garis akhir nanti. Kau dapatin aku menyelesaikan semua ketetapanmu, semua apa yang Kau mau dalam hidupku, baru Engkau panggil aku. Satu hari saya pingin didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi hidup ini punya tujuan Tuhan. Bukan menghidupin cara pandang kita sendiri. Bukan hidup semau kita sendiri. Bukan berbuat seenak perut kita sendiri. Kita mau pingin berjalan dalam ketetapan Tuhan. Amin. Tidak hanya sekedar berkutat pada persoalan dan masalah. Bapak Ibu,
Selama kita tinggal di muka bumi ini, kita selalu punya masalah dan persoalan. Tergantung bagaimana cara pandang kita menghadapi persoalan, melihat masalah itu. Jangan fokus ke sana. Mulai kejar Tuhan, mulai bangun keintiman dengan Tuhan. Mulai utamakan Tuhan dalam hidupmu. Nanti engkau akan lihat semua masalah persoalan yang kamu hadapi, Tuhan berikan jalan keluar. Yang selama ini kau anggap beratnya bukan main. Ternyata kalau bersama Tuhan, enteng, jadi ringan. Tinggal jalan saja sama Tuhan setiap hari. Beri waktumu sama Tuhan setiap hari. Minimal luangkan waktu 2 jam sehari. Duduk di kaki Tuhan. Bergaul dengan firman. Pastikan hidupmu tambah hari tambah naik. Tambah dipromosi. Tambah diubahkan. Sesuai dengan kehendaknya. Berjalan dalam ketetapannya. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman yang nempel dalam hati kami, terpahat dalam loh batin kami. Ajarin kami untuk mengenali diri kami sendiri. Supaya kami bisa mengenal Kristus. Supaya kami tahu kekurangan dan kelemahan kami untuk kami berjalan dalam ketetapan-Mu. Tuhan, ini hidup kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kau sendiri yang bekerja dan berkuasa mengubahkannya. Kamu berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang Hamba-Mu sampaikan. Tuhan berkati. Tuhan proteksi, jagai, lindungi. Bawa mengalami promosi dan peninggian. Biar tangan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, hidup mereka diubahkan Tuhan. Nah, sekarang Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Taruh tangan kanan di bagian yang sakit. Hamba-Mu berdoa bahwa urapan kesembuhan sekarang ini turun mengalir. Bagi orang yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Hamba-Mu berdoa ada kekuatan nilai, ada kekuatan nilai. Ada urapan nilai yang turun menjamah. Dalam nama Yesus. Sakit tumor. Sakit kista. Sakit di kandung kemih. Sakit jantung. Stroke. Penyumbatan pembuluh darah. Ada kelemahan di bagian tubuh. Hamba-Mu infeksi saluran kemih. Hamba-Mu berdoa. Dalam nama Yesus, urapan kesembuhan yang sedang turun. In Jesus name. In Jesus name. Urapan kesembuhan yang mengalir. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Hamba-Mu berdoa bahwa urapan kesembuhan yang sedang turun menjamah. Setiap orang yang mendengarkan apa yang aku doakan ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Bagi-Mu saja Raja yang penuh dengan keagungan. Kami hormatin, kami tinggikan. Segala hormat, pujian, bukat bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama. Lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya.
Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Gini nanamu sini nana igunamore iminyana nalamu Engkau diagungkan Inamor alamu Ibini-biniana Inimie kami mencintaimu siang hari ini kami bawa hati kami jadi korban yang menyenangkan hatimu. Yang manis kami mengasihimu, kami mencintaimu. Tuhan, berembus dengan kuasa-Mu. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar.
hadirat-Mu. Yesus, ya naralamu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun. Dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini. Nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Maralah bakimu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu,
singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini, kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan, tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan, lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinanamore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara lamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikiniana lamaya, Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Ikinana ramo.
silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil,
Kerjain apa-apa berhasil. Karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.